Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan cc mesin sepeda motor kita dengan dua langkah sederhana. Dua langkah sederhana. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, juga sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih. Oke, cc atau cm kubik itu adalah volume silinder blok. Jadi volume silinder blok itu dipengaruhi oleh diameternya dan juga panjangnya. Kita akan menggambarkannya seperti ini ya. Kita gambar secara sederhana. Silinder blok kita gambarkan sebagai sebuah kotak. Oke. Di dalam kotak ini memiliki diameter dan juga tinggi. Oke. Jadi ada diameter, ada tinggi. Ini adalah patokan utama bagi kita untuk menentukan cc atau volume atau banyaknya udara dan bahan bakar yang bisa dihisap ke dalam mesin, ke dalam silinder blok oleh piston. Jadi cc itu adalah volume yang ada di sini ya. Itu adalah cc, cm kubik. Oke, itu pengetahuan dasar sebelum kita melanjutkan untuk bisa meningkatkan cc dari mesin sepeda motor yang kita punya. Nah, dari sini ini adalah gambaran umum ketika kita masukkan atau kita terapkan di sepeda motor. Diameter ini adalah besarnya piston. Nah, oke, besarnya piston. Oke, itu adalah poin pertama. Yang kedua ini adalah tinggi. Ini adalah panjang langkah, atau yang lebih akrab kita sebut stroke. Oke, stroke atau panjang langkah. Nah, dari dua patokan ini kita bisa menentukan atau bermain-main supaya kita bisa menambah atau mengurangi ya. Kalau mengurangi sih nggak mungkin ya, menambah cc dari mesin yang kita punyai. Rumus untuk menentukan atau menemukan atau menghitung cc adalah sebagai berikut. P kali R kuadrat kali T dibagi 1000. Ini adalah rumusnya. Ini adalah patokan utama kita menentukan atau menghitung cc. R di sini adalah jari-jari ya. R di sini adalah jari-jari, yaitu separohnya diameter ini. Separohnya diameter ini. Kemudian kita akan mencontohkan pakai motor Supra misalkan. Kita pakai motor Supra. Motor Supra itu panjang langkahnya, bukan panjang langkah dulu ya. Diameter pistonnya itu adalah 50 mm, sehingga R-nya adalah 25 mm. Oke, kita akan terapkan di sini langsung ya. Ini adalah 22/7 atau 3,14. Saya rasa semuanya sudah tahu. Kali R. R-nya itu adalah 25 kuadrat. Oke. Terus dikali pantep atau panjang langkah. Panjang langkahnya Supra itu 49,5. Oke. Lalu kita bagi 1000.
Nah, ini akan ketemu angka 97,14375 ya, 97, sehingga bisa dibulatkan menjadi 100 cc. 100 cc bisa dilihat di silinder bloknya atau burengnya Supra atau Grand itu tertulis di sana 97 cm kubik. Nah, biasanya nulisnya cm kubik ya. Oke, sehingga nah ini kita akan masuk bagaimana cara kita bisa meningkatkan atau menambah cc. Menambah cc di sini bisa kita lakukan dengan cara merubah pistonnya dan juga merubah panjang langkahnya. Kalau kita contohkan Supra atau Grand itu biasanya pistonnya kita ganti dengan KZ. Oke ya, piston KZ ini standar. Oke, standar. Jadi bukan yang oversize tapi yang standar. Oke. Kemudian ya, kita juga harus menambah panjang langkah atau stroke. Stroke di sini bisa dibagi menjadi dua, stroke yang permanen dan juga kita pakai pen stroke. Kalau saya lebih recommended kita pakai stroke yang permanen. Cuman stroke yang permanen ini resikonya kalau yang ngerjain stroke-nya itu nggak bener-bener pinter, itu bisa ngerusak mesin. Dalam artian gini, ketika di stroke up permanen itu dia akan merubah posisi dari big end atau posisi dari lubang big end-nya. Jadi bandul atau askrek itu akan dibongkar, kemudian ditutup lubang yang aslinya dan akan dimajukan seperti itu. Nah, ketika proses pemajuannya ini antara kiri dan kanan itu enggak seimbang, maka akan terjadi getaran yang luar biasa. Oleh karena itu, stroke up permanen harus memilih tukang stroke yang benar-benar top, marko top. Dan pilihan yang kedua adalah pen stroke. Pen stroke ini cenderung lebih aman. Karena ya cuma kita bongkar terus pen big end-nya kita ganti dengan pen stroke. Itu lebih aman. Tidak perlu seseorang yang mahir, benar-benar mahir nggak, tukang bubut biasa pun bisa ngerjain itu bisa. Oke, kita akan contohkan, masuk ke sini lagi ya. Kita akan contohkan pada Supra atau Grand yang tadinya 100 cc akan kita rubah menjadi 135 cc. Oke ya. Nah, yang tadinya 100 cc mau kita rubah ke 135 cc. Yang pertama adalah KZ standar pistonnya ya. Piston. Oke. Pistonnya adalah KZ standar. Kemudian kita stroke up atau kita pakai pen stroke yang ukuran 5 mm. Untuk pembahasan pen stroke yang 5 mm ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Oke, video sebelumnya bisa dicek. Nah, kita akan masuk ke hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti ini. Kita kembali ke rumus yang utama. Rumus yang utama kita tulis lagi 3,14 pi dikali R. Oke. Diameter piston dari KZ itu adalah 53. Oke, sehingga pi-nya R-nya ketemu angka 26,5. 26,5 kuadrat kali T-nya. T-nya yang sebelumnya adalah 49,5. Ketika kita pasang pen stroke 5 mm akan bertambah 10 mm. Oke ya. Ketika kita pasang pen stroke 5 mm maka panjang langkahnya akan bertambah 10 mm. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya. Sehingga panjang langkah akan menjadi 59,5.
kemudian akan kita bagi 1000. Oke, hasilnya adalah 131,201 cc. Oke, kurang lebih seperti itu caranya ya. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan menambah diameter piston dan juga panjang langkah, maka akan berakibat cc pun juga bertambah. Tetapi cc bertambah di sini tidak serta-merta membuat motor menjadi lebih enak, dalam tanda kutip lebih kencang misalkan. Belum tentu. Karena bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lainnya. Bisa faktor pengapian, bisa faktor sistem bahan bakarnya, karburatornya, bisa juga durasi nokennya atau lift nokennya, atau juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yang lainnya. Jadi meningkatkan cc tidak pasti, belum tentu akan membuat motor semakin enak, semakin kencang, belum tentu. Tetapi minimal dengan dari cc 100 menjadi cc 130-an, 131, 135, itu minimal memang lebih bertenaga dengan keadaan yang lainnya masih standar, tapi tidak serta-merta membuat motor menjadi lebih kencang seperti itu ya. Oke, semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, semuanya, dan bisa membantu, bisa menginspirasi, bisa membuat teman-teman jadi lebih tahu. Oke, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk sholat bagi yang belum sholat. Video kali ini saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.